Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zizkianina Maulidia ingin menyampaikan rangkuman materi mata kuliah pengelolaan dan pengolahan sampah pada semester 5. Pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang tak berbentuk padat. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia, baik di rumah tangga, industri, perdagangan, perkantoran, maupun fasilitas umum. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi sumber pencemar lingkungan, menyebabkan banjir, penyebaran penyakit, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Mengapa pengelolaan sampah itu penting? Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari terus meningkat. Di Indonesia, sebagian besar sampah plastik masih didominasi oleh sampah organik dan sampah plastik. Di Indonesia, sebagian besar sampah masih didominasi oleh sampah organik dan sampah plastik. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA, mencemari tanah dan air, menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim, serta menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, melindungi kualitas lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, menghemat penggunaan sumber daya alam melalui kegiatan daur ulang, mendukung terciptanya ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Sistem pengelolaan sampah terpadu atau Integrated Solid Waste Management atau ISWM. Integrated Solid Waste Management atau ISWM adalah sistem pengelolaan sampah terpadu yang merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, meningkatkan pemanfaatan kembali sumber daya, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah, ISWM menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta pemanfaatan teknologi pengelolaan seperti composting, daur ulang, dan waste to energy. Dengan demikian, hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang akan dibuang. Infrastruktur pengelolaan sampah TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA. Keberhasilan sistem pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, tetapi juga tersedianya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut berfungsi untuk menampung, mengolah, dan memanfaatkan kembali hingga proses residu sampah secara aman. Di Indonesia, infrastruktur pengelolaan sampah terdiri atas tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir. Setiap fasilitas memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mendukung dalam sistem pengolahan sampah terpadu. Alur infrastruktur pengolahan sampah yaitu dimulai dari sumber sampahnya, seperti dari rumah, sekolah, pasar, dan industri. Kemudian masuk ke TPS atau penampungan sementara. Nah, di TPS itu nanti diadakan pemilahan dan pengolahan, yaitu TPS 3R atau TPST. Dari pemilahannya dipilah dari kompos, daur ulang yang dapat didaur ulang, dan lainnya. Kemudian di pengolahannya dari DF atau menjadi biogas listrik. Kemudian yang terakhir itu sampah residunya yang tidak dapat diolah kembali masuk ke dalam TPA atau sanitary landfill. Infrastruktur pengelolaan sampah memiliki fungsi yang saling melengkapi. TPS berfungsi sebagai tempat penampungan sementara,
TPS 3R dan TPST mengurangi volume sampah melalui berbagai bentuk teknologi pengolahan, sedangkan TPA menjadi tempat pemrosesan akhir bagi residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Apabila seluruh fasilitas ini beroperasi secara optimal, jumlah sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi secara signifikan hingga mendukung terciptanya sistem pengolahan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Masuk di pengangkutan sampah dan sistem pengumpulan. Pengangkutan sampah merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem pengolahan sampah yang bertujuan memindahkan sampah dari sumber timbulan atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir. Sistem pengangkutan yang efektif mampu mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta mendukung terciptanya kota yang bersih dan sehat. Keberhasilan proses pengangkutan dipengaruhi oleh jenis armada yang digunakan, sistem pengumpulan, kondisi jalan, kapasitas TPS, serta perencanaan rute pengangkutan yang efisien. Selanjutnya, waste to energy. Waste to energy adalah teknologi pengolahan sampah yang mengubah energi terkandung dalam sampah menjadi energi yang bermanfaat seperti listrik, panas, atau bahan bakar alternatif. Dalam hierarki pengolahan sampah, WTE bukan merupakan solusi utama, melainkan digunakan untuk mengolah residu yang masih tersisa setelah penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Keuntungan utama WTE adalah mampu mengurangi volume sampah hingga 80% sampai 90%, menghasilkan energi listrik, serta mengurangi ketergantungan terhadap lahan TPA. Namun, penerapannya memerlukan investasi besar dan pengendalian emisi yang ketat agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, masuk di sanitary landfill atau TPA yang ramah lingkungan. Sanitary landfill merupakan metode pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan menempatkan residu pada sel khusus yang dilengkapi sistem pelapis atau liner dengan pengumpulan lindi dan pengolahan gas metana sehingga tidak mencemari lingkungan. Komponen utamanya terdiri dari liner yang mencegah pencemaran air tanah, kemudian sistem pengumpulan lindi yang mengalirkan lindi ke ipal, serta pipa gas yang mengumpulkan gas metana. Keunggulannya yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, mengendalikan bau dan penyebaran penyakit, serta gas metananya dapat dimanfaatkan sebagai energi. Pengolahan lindi dan gas TPA. Lindi atau leachate adalah cairan yang terbentuk akibat air hujan yang melewati timbunan sampah dan membawa berbagai zat pencemar. Jika tidak diolah, lindi dapat mencemari air tanah dan sungai. Lindi berbentuk cairan, mencemari air, dan diolah oleh ipal. Selanjutnya, gas metana atau CH4 yang dihasilkan dari penguraian sampah organik secara anaerob. Gas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau pembangkit listrik. Berbentuk gas menyebabkan efek rumah kaca dan dimanfaatkan sebagai energi. Selanjutnya ada sampah plastik dan Extended Producer Responsibility atau IPR. Plastik sulit terurai sehingga menjadi salah satu penyebab utama pencemar lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan kegiatan daur ulang. IPR adalah kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap kemasan produknya setelah digunakan konsumen melalui program pengumpulan kembali dan daur ulang. Manfaat IPR adalah mengurangi sampah plastik, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mendukung ekonomi sirkular. Kesimpulan dari rangkuman materinya yaitu pengolahan sampah merupakan proses yang dilakukan secara terpadu mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, didukung oleh teknologi seperti waste to energy dan sanitary landfill dapat mengurangi dampak pencemar serta meningkatkan pemanfaatan kembali sumber daya.
Keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sekian materi rangkuman yang saya berikan. Maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.